Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Abdurrahman. Saya dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram WBS pada salah satu tugas akhir dari salah satu mahasiswa di Yogyakarta yang berjudul Sistem Informasi Pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Metode ini digunakan untuk dalam pengembangan ini yakni metode waterfall. Tujuan dan manfaat dari rancangan sistem ini yakni untuk mengelola pembayaran SPP yang selama ini masih dilakukan secara konvensional menjadi terkomputerisasi, serta dengan adanya fitur SMS Gateway ini dapat memberitahukan kepada orang tua bahwa siswa telah melakukan pembayaran SPP. Dan berikut ini merupakan gambar diagram WBS dari sistem ini. Sebelum itu, saya akan perjelas lagi di sini. Yang pertama, judul skripsi, yaitu pengembangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. 2. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai proyek tersebut yakni untuk mengelola pembayaran SPP yang selama ini masih dilakukan dengan cara konvensional menjadi sistem yang terkomputerisasi sehingga lebih memudahkan dalam pengelolaannya. Serta dengan fitur SMS Gateway dapat memberitahukan kepada orang tua bahwa siswa telah melakukan pembayaran SPP. Sasaran yang dituju yakni bagian tata usaha, siswa dan orang tua siswa. Bagi tata usaha, bagian keuangan, mengelola pembayaran SPP secara komputerisasi jelas lebih memudahkan pengelolaannya. Untuk siswa dan orang tua, siswa juga lebih mudah dalam melakukan pembayaran SPP karena berbasis web. Dan untuk orang tua sendiri memberikan manfaat tahu bahwa anaknya telah melakukan pembayaran SPP melalui notifikasi SMS. Yang ketiga, manfaat proyek ini. Sistem informasi yang dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu dalam pengelolaan data pembayaran SPP yang meliputi pencarian, penyimpanan, dan keamanan data. Serta dengan fitur SMS Gateway dapat memberitahukan kepada orang tua siswa bahwa telah melakukan pembayaran SPP. Hasil penelitian ini kedepannya diharapkan dapat membantu dan bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian sejenis, yaitu dengan dalam pengembangan sistem informasi pembayaran berbasis web dan SMS Gateway sehingga pembayaran SPP dan pengelolaan datanya menjadi lebih baik lagi. Keempat, metode pengembangan sistem yang digunakan yakni metode SDLC dan model yang digunakan adalah model waterfall. Dan yang kelima, rancangan aktivitas kerja proyek dengan WBS akan ditanyakan setelah ini. Dan ini merupakan WBS dari Sistem Informasi Pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang memiliki 6 task atau 6 kegiatan. Yang pertama, investigasi awal atau pengumpulan data. Kedua, analisis masalah. 3, analisis kebutuhan. 4, analisa keputusan. 5, desain. 6, konstruksi dan pengujian. WBS investigasi awal. Tingkat 1, investigasi awal atau pengumpulan data. Tingkat 2, memiliki 4 kegiatan atau 4 task. Yang pertama, pengumpulan data pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Yang kedua, mengidentifikasi prosedur pengelolaan pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Yang ketiga, membuat rumusan project charter dari alur proses pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Yang keempat, pembuatan dokumentasi akhir hasil investigasi awal pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Pada tingkat 3, melakukan wawancara dan observasi pada pihak pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway, lalu mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara dan observasi pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh staff supporting. Lalu di bawah 1.2 yaitu ada 1.2.1, membuat chart prosedur dan proses pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh business analyst. Selanjutnya, membuat dokumentasi prosedur dan proses pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh business analyst juga. Lalu, pada tingkat 3 yang sama, 1.3.1, menganalisa dan mendefinisikan peluang bisnis pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh business analyst. Selanjutnya, menganalisa masalah pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh business analyst. Selanjutnya, mengidentifikasi lingkup proyek pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh business analyst. Dan 1.3.4, mengidentifikasi estimasi pada biaya proyek perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh administrasi keuangan, konsultan dan keuangan. Dan yang 1.3.5,
mengumpulkan dokumentasi hasil project charter pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Lalu pada 1.4.1, mengumpulkan hasil investigasi awal pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Lalu mengumpulkan hasil akhir investigasi awal pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Pada tingkat 4, 1.1.1.1, membuat daftar pertanyaan dan surat izin dengan pihak pengelola pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh interviewer. Selanjutnya, membuat janji untuk melakukan wawancara dan mengirim surat untuk observasi yang dilakukan oleh interviewer. Selanjutnya, mendapatkan persetujuan wawancara dan balasan konfirmasi surat observasi dari pihak pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh interviewer. Dan 1.1.1.4 menentukan lokasi dan waktu dalam melakukan wawancara serta melakukan observasi pada alur proses dengan pihak pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh interviewer dan surveyor. Lalu pada 1.1.1.5 membuat dokumentasi akhir wawancara dan dokumentasi hasil alur proses observasi pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh interviewer dan staf administrator. Pada tingkat 3, 1.1, menganalisa dan mendefinisikan peluang bisnis pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh business analyst. Dan di bawahnya pada tingkat 4, 1.3.1.1, hasil dan definisi dirumuskan pada peluang bisnis pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh business analyst. Lalu 1.3.1.2 membuat dokumentasi hasil pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh staf administrator. Selanjutnya pada tingkat ketiga 1.3.2 menganalisa masalah pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh business analyst. Pada tingkat 4, membuat hasil akhir masalah pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Selanjutnya membuat dokumentasi hasil akhir analisis masalah pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh staf administrator. Lalu selanjutnya 1.3.3 memiliki 3 task pada tingkat 3, yakni mengidentifikasi lingkup proyek pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh business analyst. Pada tingkat 4, memecah lingkup proyek pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Selanjutnya merumuskan lingkup proyek pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh project manager dan business analyst. Selanjutnya 1.3.3 membuat dokumentasi hasil lingkup proyek pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh staf administrator. Lalu pada tingkat 3, 1.3.4 mengidentifikasi estimasi biaya proyek pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh administrasi keuangan, konsultan keuangan. Tingkat 4, membuat estimasi biaya proyek pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh administrasi keuangan, konsultan keuangan. Selanjutnya 1.3.4 mengidentifikasi estimasi biaya proyek perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh administrasi keuangan, konsultan keuangan. Lalu 1.3.4 membuat dokumentasi estimasi biaya proyek perancangan sistem informasi yang dilakukan oleh staf administrator. Di bawahnya yaitu tingkat 5, estimasi biaya proyek akomodasi termasuk transportasi ataupun makan pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Lalu 1.3.4.2 estimasi biaya upah tim proyek pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Selanjutnya 1.3.4.2.3 estimasi biaya perangkat software dan hardware pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Lalu pada tingkat 3, 1.3.5 mengumpulkan dokumentasi hasil project charter
pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh staff supporting. Di bawahnya ini tingkat 4, 1.3.5, mengumpulkan dokumentasi hasil peluang bisnis pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway, lalu mengumpulkan dokumentasi hasil analisis masalah, lalu mengumpulkan dokumentasi hasil rumusan lingkup proyek, dan mengumpulkan dokumentasi hasil estimasi biaya proyek pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Selanjutnya pada tingkat 3, 1.4.1, mengumpulkan hasil akhir investigasi awal pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh staff supporting. Pada tingkat 4, 1.4.1.1, mengumpulkan hasil akhir wawancara dan observasi pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Lalu 1.4.1.2 mengumpulkan dokumentasi proses dan prosedur. Selanjutnya 1.4.1.1.3 mengumpulkan hasil proyek charter alur proses pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Lalu ada WBS analisis masalah. Tingkat 1, 2.0 analisis masalah yang memiliki 3 task, yakni tingkat 2, 2.1 mengidentifikasi sebab dan akibat. Yang kedua, 2.2 menentukan dan menganalisa masalah. Lalu 2.3 pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis masalah. Lalu pada tingkat 3, 2.1.1 mempelajari hasil investigasi awal pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh Project Manager dan Business Analyst. Lalu selanjutnya ada 2.2.1 melaksanakan rapat dengan tim mengenai masalah pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Dan selanjutnya ada 2.2.2 mengumpulkan hasil dokumentasi permasalahan dengan tim mengenai masalah pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh staff supporter. Lalu pada tingkat 4, 2.2.2.1 membuat jadwal dan menyiapkan tempat dan akomodasi rapat tim pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh sekretaris staff supporting administrasi keuangan. Lalu selanjutnya ada 2.2.2 pembahasan rapat melakukan investigasi 2.2.2 pembahasan rapat melakukan identifikasi sebab akibat masalah dan menentukan prioritas lingkup masalah. Lalu selanjutnya 2.2.2.3 membuat dokumentasi hasil rapat pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh dokumentator. Lalu pada tingkat 2.3 pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis masalah pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Tingkat 3, 2.3.1 mengumpulkan dokumentasi hasil akhir analisis masalah yang dilakukan oleh staff supporter, dan 2.3.2 membuat dan mengumpulkan dokumentasi hasil akhir analisis masalah pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh technical writer, staff administrator. Selanjutnya ada WBS kebutuhan. Pada tingkat 1, 3.0 analisis kebutuhan memiliki 3 task atau 3 kegiatan, yakni pada tingkat 2, mengumpulkan data pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. 3.2 menentukan kebutuhan pada perancangan. Ketiga, pembuatan dokumentasi hasil akhir pada perancangan. Pada tingkat 3, 3.1.1 mempelajari hasil investigasi awal pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh Project Manager dan Business Analyst. Lalu 3.2.1 melaksanakan rapat dengan tim mengenai masalah kebutuhan pada perancangan. Lalu 3.2.2 mengumpulkan hasil dokumentasi hasil analisis kebutuhan dengan tim mengenai masalah pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh staff supporting. Lalu pada tingkat 4, 3.2.2.1 membuat jadwal dan menyiapkan tempat dan akomodasi rapat tim yang dilakukan oleh sekretaris, staff supporting, administrasi keuangan. Selanjutnya 3.2.2.2 pembahasan rapat melakukan identifikasi kebutuhan
yang dilakukan oleh seluruh anggota tim. Lalu pada 3.2.2.3 membuat dokumentasi hasil rapat analisis kebutuhan yang dilakukan oleh dokumentator. Pada tingkat 2, 3.3, pembuatan dokumentasi hasil akhir pada analisis kebutuhan perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway memiliki dua kegiatan, yakni pada tingkat 3, 3.3.1, mengumpulkan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh staff supporter. 3.3.2 membuat dan mengumpulkan dokumentasi hasil akhir pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh technical writer, staff administrator. Selanjutnya ada BBS keputusan. 4.0 analisa keputusan memiliki 5 tingkat kegiatan. Tingkat 2, 4.1 mengumpulkan data analisa untuk analisis keputusan pada perancangan. 4.2 merumuskan kandidat pengembangan pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Lalu 4.3 merumuskan tingkat kelayakan pada pengembangan dan perancangan. 4.4 menentukan kandidat yang akan dipilih. Dan 4.5 pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis keputusan. Lalu pada tingkat 3, 4.1.1 mengumpulkan data analisa kebutuhan pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh Project Manager Business Analyst. Selanjutnya 4.2.1 menganalisa dan mendefinisikan kandidat pengembangan sistem dari analisa kebutuhan yang dilakukan oleh Project Manager, System Analyst, dan Business Analyst. 4.2.2 merumuskan hasil final kandidat pengembangan sistem pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP dan berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh Project Manager, System Analyst, dan Business Analyst. 4.2.3 membuat dokumentasi hasil akhir rekomendasi kandidat pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh staf administrator. Pada tingkat 2, 4.3 merumuskan tingkat kelayakan pengembangan sistem. Memiliki 2 task, yaitu yang pada tingkat 3, 4.3.1 melaksanakan rapat dengan tim mengenai masalah tingkat kelayakan kandidat. Lalu 4.3.2 mengumpulkan hasil dokumentasi tingkat kelayakan dengan tim mengenai masalah pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh staff supporter. Pada tingkat 4.3.1.1 membuat jadwal dan menyiapkan tempat dan akomodasi rapat tim yang dilakukan oleh sekretaris staff supporting administrasi keuangan. Lalu 4.3.1.2 pembahasan rapat melakukan analisa dan penentuan tingkat kelayakan yang dilakukan oleh seluruh anggota tim. Dan 4.3.1.3 membuat dokumentasi hasil rapat pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh dokumentator. Pada tingkat 2, 4.4 menentukan kandidat yang akan dipilih pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Pada tingkat 3, 4.4.1 melaksanakan rapat dengan tim mengenai masalah kandidat. Lalu 4.4.2 mengumpulkan hasil dokumentasi kandidat dengan tim mengenai masalah pada perancangan yang dilakukan oleh staff supporter. Tingkat 4, 4.4.1.1 membuat jadwal dan menyiapkan tempat dan akomodasi rapat tim yang dilakukan oleh sekretaris staff supporting administrasi keuangan. Lalu 4.4.1.3 pembahasan rapat melakukan analisa dan penentuan kandidat pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway oleh seluruh anggota tim. 4.3.2.3 membuat dokumentasi hasil rapat pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh dokumentator. Tingkat 2, 4.5 pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis keputusan pengembangan sistem. Lalu pada tingkat 3, 4.5.1 mengumpulkan dokumentasi hasil akhir analisis keputusan yang dilakukan oleh staff supporter. Lalu 4.5 membuat dokumentasi finalisasi hasil akhir analisis keputusan pengembangan sistem
yang dilakukan oleh technical writer, staff administrator. Dan pada tingkat 4, 4.5.1.1, dokumentasi hasil akhir rekomendasi kandidat pengembangan sistem. Lalu 4.5.1.2, dokumentasi hasil akhir tingkat kelayakan pengembangan sistem. Dan terakhir, 4.5.1.3, dokumentasi hasil akhir penentuan kandidat yang terpilih pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Selanjutnya, WBS Design. Pada tingkat 1, 5.0 Design memiliki 6 tingkatan atau 6 task. Pada tingkat 2, 5.1 mempelajari hasil akhir dokumentasi analisa yang dilakukan oleh sistem analis. 5.2 Desain dan membuat IRD beserta dokumentasinya yang dilakukan oleh sistem analis technical writer database administrator. 5.3 Desain dan membuat DFD beserta dokumentasinya yang dilakukan oleh sistem analis dan technical writer. Lalu 5.4 menentukan desain antarmuka dan perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. 5.5 Desain dan membuat skema database beserta dokumentasinya pada perancangan sistem yang dilakukan oleh sistem analis database administrator technical writer. Lalu yang 5.6 membuat dokumentasi akhir pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Pada tingkat 3, 5.4.1 melaksanakan rapat dengan tim mengenai desain pada perancangan. Lalu 5.4.2 mengumpulkan hasil dokumentasi desain dengan tim mengenai masalah pada perancangan sistem yang dilakukan oleh staff supporter. Lalu pada tingkat 4, 5.4.1.1 membuat jadwal dan menyiapkan tempat dan akomodasi rapat tim pada perancangan sistem yang dilakukan oleh sekretaris, staf supporting, dan administrasi keuangan. Lalu 5.4.1.2 pembahasan rapat melakukan penyesuaian desain sistem dan menentukan desain pada perancangan sistem yang dilakukan oleh seluruh anggota tim. Lalu 5.4.1.3 membuat dokumentasi hasil akhir rapat pada perancangan sistem yang dilakukan oleh dokumentator. Pada tingkat 2, 5.6 membuat dokumentasi akhir pada perancangan sistem. Pada tingkat 3, 5.6.1 mengumpulkan dokumentasi hasil akhir IRD, DFD, desain UI, dan database pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh staff supporter. Lalu 5.6.2 membuat dan mengumpulkan dokumentasi hasil akhir IRD, DFD, desain UI pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh technical writer, staff administrator. Dan yang terakhir ada konstruksi dan pengujian. Pada tingkat 2, 6.2 membuat user interface pada sistem perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh programmer web design. Pada tingkat 3, 6.2.1 melakukan testing dan evaluasi pada sistem perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh sistem tester. Lalu 6.2.2 membuat dokumentasi hasil akhir pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh sistem tester. Lalu ada tingkat 2, 6.4 membuat codingan sistem pada perancangan sistem. Lalu pada tingkat 3, 6.4.1 membuat codingan proses sistem pada perancangan sistem yang dilakukan oleh programmer. Lalu 6.4.2 melakukan testing dan evaluasi sistem pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh sistem tester. Lalu 6.4.3 membuat dokumentasi coding, proses, dan evaluasi sistem pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh staff administrator. Lalu selanjutnya ada tingkat 2, 6.5 uji coba sistem pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Lalu pada tingkat 3, 6.5.1 uji coba alpha testing beserta dokumentasi pada perancangan sistem yang dilakukan oleh sistem tester staff administrator. Lalu 6.5.2 uji beta testing pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh staff supporting. Dan 6.5.3 dokumentasi uji coba alpha dan beta sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh staff supporting. Lalu selanjutnya ada tingkat 4, 6.5.2.1 menentukan user tester dan membuat dokumentasi testing pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh staff supporting. Lalu pada tingkat 2, pada 6.6 membuat dokumentasi akhir codingan sistem
Lalu pada tingkat 3, 6.6.1 mengumpulkan dokumentasi dan konfigurasi testing pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway ini dilakukan oleh staff supporting. Lalu 6.2 membuat dokumentasi final, konfigurasi dan testing sistem pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway yang dilakukan oleh technical writer. Lalu pada tingkat 4, 6.6.1.1 kumpulan dokumentasi desain. Lalu 6.6.1.2 kumpulan dokumentasi coding. 6.6.1.3 kumpulan dokumentasi hasil uji pada perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Baiklah, demikian hasil penjelasan saya tentang WBS pada sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.